Shalom, selamat pagi, salam sehat dan salam damai sejahtera buat kita semuanya. Bapak Ibu saudara-saudari kasih dalam Kristus Yesus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga. Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang mengasihi hidup kami hingga pada saat ini. Kami boleh ada, itu bukan karena kehebatan kami, tetapi itu semua karena kasih anugerah Tuhan. Dalam sepanjang satu hari ini, kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Sebelum kami memulai aktivitas kami, ingin terlebih dahulu kami disapa oleh firman-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari kekasih dalam Kristus Yesus dimanapun kita berada, firman Tuhan mengawali hari kita di bulan yang baru, bulan Februari tahun 2024, hari Kamis tanggal 1 Februari 2024, yaitu yang tertulis di dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-17 ayatnya yang ke-45. Beginilah firman Tuhan. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan dengan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Dalam bahasa Batak Toba dikatakan, "Alai nasi David madok halak Filistimi, Yahoda roh tuau mangasahun podang dohot hujur, dohot lobu-lobu. Alai anggoau roh tuho mangasahun guar ni jahuba sebau, debatani parangan ni Israel, aka na niasapanmi." Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu kasih dalam Kristus Yesus, tentu pedang, tombak, dan lembing itu bisa sangat menyeramkan untuk dihadapi. Tapi Daud tidak memerlukan itu untuk menghadapi raksasa itu. Karena ia tahu ia punya Tuhan yang berkuasa dari segala-galanya. Itu sebabnya semangatnya tidak kendor dan dia tidak takut kendati pun raksasa itu membawa pedang, tombak, dan lembing. Dengan lantang, Daud berkata bahwa ia datang dengan nama Tuhan. Dan perbuatan ajaib yang melebihi pikiran manusia pun terjadi. Ia berhasil menumbangkan raksasa yang bersenjata lengkap itu hanya dengan batu dan umban. Sungguh tidak masuk akal. Tapi ini terjadi. Kenapa? Karena Daud datang bersama dengan Tuhan. Karena Daud datang mengandalkan Tuhan. Dan dia menjadi pemenang karena Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara kekasih dalam Kristus Yesus, kita tidak bisa pungkiri bahwa dalam kehidupan ini kita juga senantiasa berhadapan dengan raksasa-raksasa yang siap menerkam kita dan siap menjatuhkan kita. Tidak peduli seraksasa apapun permasalahan atau hambatan yang merintangi kita di depan. Tidak peduli seberapa menakutkannya raksasa itu, kita bisa mengalami kemenangan melewati batas kemampuan logika manusia jika kita bersama dengan Tuhan. Saudara, apakah kita takut? Apakah kita gentar? Atau apakah kita ingin lari dari area perperangan ketika raksasa, permasalahan-permasalahan, pergumulan, hambatan, atau apapun itu sedang berada di hadapan kita? Maka dari itu, merenunglah sejenak. Lihatlah keberanian
dan keberimanan Daud saat menghadapi Goliat, si raksasa itu. Maka sekarang tidak ada yang harus kita takutkan. Tidak ada yang harus kita resahkan. Yang kita perlukan hanyalah hidup di dalam Tuhan. Yang kita perlukan hanyalah berharap dan percaya kepada Tuhan, melakukan dan mengerjakan segala hal di dalam dan bersama dengan Tuhan. Maka dari itu yakinlah, saudara-saudari, Allah akan berpihak dan Allah akan bertindak untuk kita semua ketika kita berharap dan berseru kepadanya, ketika kita mengandalkan nama Tuhan Allah. Tidak peduli sekuat apapun pergumulan dan penderitaan yang kita hadapi di dunia ini, tetapi ketika kita beriman kepada Tuhan, Tuhan akan berpihak kepada kita dan Tuhan akan memenangkan kita. Tuhan memberkati kita apapun aktivitas kita sepanjang satu hari ini. Dialah Tuhan yang selalu menyertai kita. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Kami selalu berharap kepadamu Tuhan, kendati pun begitu besar raksasa-raksasa, pergumulan-pergumulan, hambatan-hambatan yang merintangi jalan kami. Tetapi kami datang dan berjalan mengandalkan nama Tuhan, sehingga kami memperoleh ketenangan, kemenangan, karena Tuhan beserta kami. Biarlah kami berangkat melakukan aktivitas kami, Tuhan yang menjadi pegangan dan kekuatan bagi kami. Beri kesehatan jasmani, kesehatan rohani bagi setiap kami, seluruh jemaat-Mu, secara khusus di Resort Surabaya ini. Biarlah kami semua berjalan bersama dengan Tuhan. Biarlah kami semua dimenangkan oleh Tuhan. Terpuji nama-Mu hari ini, kekal abadi sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom.